Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Azhara dengan NIM 1222935. Di sini saya akan menjabarkan pitching mengenai produk jejak langit yang saya harapkan dapat menarik perhatian Bapak dan Ibu investor sekalian. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu informasi bisnis dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya nama bisnis, tipe bisnis, dan juga deskripsi bisnis. Nama bisnis yang akan saya jalankan adalah Jejak Langit, sedangkan untuk tipe bisnisnya berupa produk dan jasa. Untuk deskripsi bisnisnya, Jejak Langit merupakan sebuah inovasi kreatif yang menyediakan kalender penanggalan dengan berbagai fenomena astronomi yang terjadi sepanjang tahun. Kalender ini tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa langit, tetapi juga dilengkapi dengan penjelasan ilmiah yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Selain itu, Jejak Langit juga menghadirkan fitur kode batang atau barcode yang dapat dipindai untuk mengakses video edukatif seputar astronomi, sehingga memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan informatif bagi pengguna dari berbagai latar belakang. Poin kedua yang akan saya jabarkan yaitu pelanggan. Poin ini saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu masalah yang dipecahkan, yang mengalami masalah, solusi dari produk ini, perbedaan dari kompetitor serupa atau unique value proposition, serta kompetitor dari produk yang saya hasilkan. Untuk masalah yang ingin saya pecahkan dari produk saya ini, yaitu informasi yang tersebar mengenai fenomena astronomi masih cukup sulit dipahami oleh masyarakat umum. Banyak orang yang tidak menyadari atau melewatkan fenomena langit penting karena kurangnya media yang menarik, informatif, dan mudah diakses. Yang mengalami masalah ini biasanya masyarakat umum yang tertarik pada astronomi tapi bukan dari latar belakang ilmiah, pelajar dan pendidik yang membutuhkan media bantu pembelajaran, komunitas pencinta langit dan astrotourism, keluarga dan orang tua yang ingin mengenalkan astronomi kepada anak secara menyenangkan. Dari masalah yang saya jabarkan, saya mempunyai solusi yang tepat dengan menghasilkan suatu produk, yaitu Jejak Langit. Jejak Langit adalah kalender astronomi interaktif yang menggabungkan penanggalan dengan informasi fenomena langit dalam 1 tahun. Dilengkapi dengan penjelasan singkat yang mudah dipahami dan barcode yang mengarahkan ke video edukatif, produk ini menyederhanakan astronomi menjadi pengalaman belajar yang menarik dan mudah diakses oleh semua kalangan. Di tengah berbagai kalender astronomi yang beredar, Jejak Langit hadir sebagai sebuah terobosan baru yang bukan hanya memberi informasi, tetapi menghadirkan pengalaman menjelajah langit yang menyenangkan, edukatif, dan relevan untuk semua kalangan. Berikut merupakan poin-poin unique value proposition dari produk Jejak Langit. Yang pertama, bahasa langit yang bisa dipahami semua orang. Kalau kalender astronomi lain sering dipenuhi istilah ilmiah yang rumit, Jejak Langit justru tampil sederhana dan ramah. Dirancang khusus untuk masyarakat umum, pelajar, dan orang tua, setiap fenomena langit dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa harus punya latar belakang astronomi. Yang kedua, bukan kalender biasa. Inilah keunikan Jejak Langit. Setiap halaman di Jejak Langit dilengkapi dengan barcode yang bisa dipindai untuk membuka video edukatif. Dengan satu sentuhan kamera, pengguna bisa langsung menyaksikan penjelasan visual dari fenomena seperti gerhana, equinox, atau hujan meteor. Yang ketiga, dirancang untuk langit Indonesia. Berbeda dari kalender luar negeri yang menyesuaikan dengan langit belahan bumi utara, Jejak Langit menyajikan fenomena langit yang terjadi dan bisa diamati langsung di Indonesia. Akurat, relevan, dan sesuai dengan waktu dan tempat kita tinggal, bukan lagi menebak-nebak kapan gerhana terjadi di wilayah kita. Keempat, estetik, fungsional, dan penuh makna. Lebih dari sekedar kalender, Jejak Langit juga cocok jadi elemen dekorasi. Dengan ilustrasi langit malam yang menawan dan desain elegan, kalender ini bisa mempercantik dinding rumah, ruang kelas, ataupun kantor, sembari terus menginspirasi untuk belajar lebih banyak tentang alam semesta. Yang kelima, belajar astronomi jadi menyenangkan. Saya percaya bahwa belajar tidak harus kaku dan membosankan. Jejak Langit mengubah astronomi menjadi perjalanan yang seru dan membumi, tak sekedar tanggal. Pengguna diajak untuk memahami, mengamati, dan merasakan keajaiban langit sepanjang tahunnya. Yang keenam, siap untuk sekolah, komunitas, dan astrotourism. Produk ini sangat cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran tematik di sekolah, materi edukasi komunitas astronomi, atau bahkan sebagai bagian dari paket astrotourism. Jejak Langit bukan hanya produk, tapi gerakan edukasi yang bisa melibatkan berbagai banyak pihak.
Untuk kompetitornya sendiri, saya menemukan 4 kompetitor utama. Yang pertama yaitu NASA Astronomy Calendar yang berupa versi digital, berbahasa Inggris, dan memiliki teknis yang baik. Yang kedua, Sky and Telescope Celestial Calendar. Ini lebih ditujukan untuk astronom amatir yang berada di luar negeri. Yang ketiga, Stellarium atau aplikasi sejenisnya. Aplikasi ini berbasis digital, tapi bukan produk cetak. Yang keempat, beberapa produk cetak luar negeri seperti Astronomy Magazine's Calendar, namun masih kurang ramah untuk masyarakat umum di Indonesia dan tidak interaktif secara digital. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu keuntungan. Poin ini saya bagi lagi menjadi strategi penjualan, harga jual, modal, keuntungan, dan juga BEP atau break-even point. Strategi penjualan saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, penjualan via media sosial. Penjualan ini menggunakan visual model editing modern dengan mempromosikan kalender dalam bentuk yang menarik. Yang kedua, pre-order setiap mingguan. Membuka pre-order dengan kapasitas tertentu selama mingguan. Yang ketiga, jual paket edisi spesial. Paket ini berupa paket kalender astronomi untuk event seperti astrotourism. Yang keempat, kolaborasi dengan konten komunitas astronomi. Saya merencanakan pengiriman paket spesial kalender astronomi untuk menjadi sampel kepada komunitas tersebut agar tertarik dengan produk saya. Saya merencanakan untuk harga jual satu kalender astronomi ini 75.000. Dengan modalnya itu, yang pertama ada riset dan penulisan konten dengan estimasi biaya 1.500.000. Yang kedua ada desain kalender dan QR code dengan estimasi biaya 4 juta. Yang ketiga ada konten media sosial yang dimasukkan ke dalam QR code dengan estimasi biaya 3 juta. Keempat ada percetakan kalender dengan 300 unit kalender, harga satuannya sendiri 18.000 dengan estimasi biayanya itu 5.400.000. Yang kelima ada pengelolaan dan uji QR code dengan estimasi biaya 600.000. Keenam ada packaging dan distribusi dengan estimasi biaya 1 juta. Yang ketujuh ada promosi dan iklan dengan estimasi biaya 2 juta. Sedangkan yang terakhir yang kedelapan itu ada biaya kerusakan atau retur barang dengan estimasi biaya 1.500.000. Total modal per batch ini untuk 300 kalender sekitar 19 juta, sedangkan untuk modal produksi per unit atau per kalendernya itu sekitar Rp63.400. Poin selanjutnya yaitu keuntungan. Dengan harga jual 75.000 per unit, modal produksinya itu per unitnya 63.400, sedangkan keuntungan bersih yang saya dapatkan di sini per unitnya itu 11.600. Poin terakhir ya dari keuntungan ini yaitu BEP atau break even point. Modal awal total yang saya rencanakan tadi 19 juta rupiah, keuntungan per unitnya itu 11.600 rupiah. BEP dalam unit ini kurang lebih 254 unit. BEP dalam per hari saya merencanakan 10 kalender per hari sehingga nominalnya itu kurang lebih 26 hari. Poin selanjutnya yaitu ada pendanaan, dibagi menjadi 3 poin, dengan yang pertama adalah dana yang dibutuhkan, tujuan penggunaan dana, dan prestasi atau keuntungan bagi investor. Total dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis jejak langit selama tahap awal ini, yaitu 1 kali produksi, sekitar 19 juta rupiah. Untuk tujuan penggunaan dananya, yang pertama ada riset dan penulisan konten, estimasi biaya 1.500.000, terus ada desain kalender dengan estimasi biaya 4 juta, konten media sosial dengan estimasi biaya 3 juta, percetakan kalender dengan estimasi biaya 5.400.000, pengelolaan dan uji QR code dengan estimasi 600.000, packaging dan distribusi dengan estimasi biaya 1 juta, promosi dan iklan dengan estimasi biaya 2 juta, biaya kerusakan atau retur barang dengan estimasi biaya 1.500.000, sehingga total dari tujuan penggunaan dana ini sekitar 19 juta. Poin terakhir yang akan saya sampaikan dari pitching jejak langit ini, yaitu prestasi keuntungan bagi investor. Yang pertama, skema bagi hasil. Investor nantinya mendapat bagi hasil 15-20% dari laba bersih bulanan selama 12 bulan. Potensi pengembalian modal dalam 6-8 bulan dengan adanya proyeksi keuntungan total mencapai 130-150% dari dana awal. Yang kedua, ada alternatif lain atau payback plus bonus. Pengembalian 100% modal dalam kurun waktu 6 bulan. Bonus keuntungan tetap sebesar 10% dari total dana dibayarkan di bulan ke-7. Yang ketiga ada garansi transparansi. Laporan keuangan bulanan nantinya akan terbuka atau transparansi. Investor juga mendapatkan akses agar dapat memantau penjualan.
Sekian dari pitching produk jejak langit ini. Saya harapkan adanya investor yang tertarik dengan produk yang akan saya produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.